Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Purwanti. Saya mahasiswi Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, Fakultas Social Science, Program Studi Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menginput atau mengisi data PPh 21, serta saya juga menjelaskan bagaimana cara perhitungan PPh 21 tersebut. Nah, seperti yang kalian tahu, PPh 21 itu adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan kegiatan melakukan oleh orang pribadi pada pajak dalam negeri. Di sini sudah ada pengisian data SPT PPh 21. Nah, di sini bisa kita lihat untuk pengisian nomor. Di sini ada 01 yaitu bulan, kemudian 20 tahun 2020, kemudian ada 00010 ini adalah nomor urut kita bekerja. Kemudian di sini ada masa perolehan penghasilan kita selama setahun dari bulan 1 sampai dengan bulan 12. Kemudian kita masuk ke NPWP pemotong dan nama pemotong. Nah, di sini ada NPWP pemotong, yaitu NPWP perusahaan. Kemudian di sini ada nama perusahaannya. Kemudian masuk ke identitas penerima penghasilan yang dipotong. Di sini ada NPWP, ini NPWP kita. Kemudian ada ini nomor paspor, kemudian nama, alamat, jenis kelamin, status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Di sini saya buat tidak kawin karena tidak kawin. Kemudian nama jabatan yaitu manajer, karyawan asing, kode negara domisili. Nah, kalau kalian berasal dari negara asing bisa kalian checklist atau silang. Kemudian masuk ke rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Di sini ada kode objek pajak. Yang saya pilih yang pertama karena di sini pegawai tetap. Kemudian di bawahnya lagi ada penghasilan bruto, yaitu yang pertama gaji pensiun atau THT. Di sini saya buat gajinya 10 juta. Kemudian tunjangan PPh di sini kosong. Kemudian tunjangan lainnya, lembur dan sebagainya di sini saya buat 6 juta. Kemudian honorarium dan imbalan lain sejenisnya kosong. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja kosong. Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 itu kosong. Kemudian tantim, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR itu kosong. Nah, jumlah penghasilan bruto dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 yaitu 16 juta. Dari 10 juta ditambah 6 juta jadi 16 juta. Kemudian di sini ada pengurangan biaya jabatan atau biaya pensiun. Di sini saya tulis 850.000. Kemudian iuran pensiun atau iuran THT 150.000. Jumlah pengurangan nomor 9 sama dengan 10 yaitu 1 juta. Di sini dari 850 ditambah 150.000 jadi 1 juta. Nah, kemudian penghitungan PPh pasal 21. Jumlah penghasilan neto di sini 15 juta. Dari mana 15 juta? Dari 16 juta dikurang 1 juta jadi 15 juta. Kemudian penghasilan neto masa sebelumnya itu kosong. Jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 itu 15 juta. Kemudian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya itu 54 juta. Nah, 54 juta ini dari gaji 4.500.000 dikali 12 bulan jadi 54 juta. PTKP tahun 2020. Kemudian penghasilan kena pajak setahun di sini 13.900.000. PPh pasal 21 atas penghasilan pajak setahun di sini kosong. Kemudian PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya itu kosong. PPh pasal 21 terhutang
yaitu kosong, kemudian PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi itu kosong. Nah, yang terakhir adalah identitas pemotong. Nah, di sini identitas mengenai pemilik perusahaan. Ini NPWP pemilik perusahaan, kemudian nama pemilik perusahaan. Di sini ada tanggal dan tanda tangannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan PPh 21. Nah, di sini gajinya itu 15 juta dikali 12 bulan, yaitu 180 juta. Nah, di bawahnya itu 54 juta dari PTKP. Jadi 180 juta dikurang 54 juta, 126 juta. Nah, kemudian di bawahnya itu 50 juta, karena kan gajinya 15 juta. Jadi udah ketentuan dari wajib pajaknya 5%. Jadi 5% dari 50 juta itu 2.500.000. Nah, kemudian dari 126 juta dikurang 50 juta yaitu 76 juta. Jadi 76 juta 15% dari 76 juta itu 11 juta 400. Jadi 2.500.000 ditambah 11 juta 400 hasilnya 13.900.000. Jadi hasil penghasilan kena pajak setahunnya itu 13.900.000. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan mengenai penginputan data PPh 21 bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.